tadi menyikapi apa yang Bapak sampaikan terkait adanya dugaan TPPU lah ya, yang sekarang sedang didalami di Krimsus kalau tidak salah. Jadi mungkin nanti itu tidak untuk kemungkinan dikaitkan dengan pertanyaan yang tadi juga terkait obstruction of justice. Berarti ada kasus tersangka pembunuhannya, ya, atau mungkin ada juga nanti kasus tindak pidana korupsi yang TPPU-nya karena ada kaitan dengan yayasan. Dan mungkin tidak untuk kemungkinan juga ya Pak, ada apa yang sudah disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar mengenai obstruction of justice itu. Bisa jadi, ya. Jadi kita lihat perkembangannya di berkas dan di fakta persidangan. Apakah ada nanti ternyata perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada obstruction of justice? Ya, apakah itu pidana atau mungkin etik gitu ya Pak? Betul. Jadi kita lihat nanti perkembangan fakta di persidangan. Ya, baik ya, rekan-rekan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Media ini bersama Kejaksaan Negeri Subang akan memberikan informasi bahwa pada hari ini telah dilakukan oleh tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Barat kepada penuntut umum yang diserahkan kantor Kejaksaan terkait perkara pembunuhan berencana atau pasal 340 atas nama Hidayah bin Endi dan Muhammad Ramdhanu alias Danu bin Firman. Jadi ini diserahkan kepada penuntut umum atas perkara dinyatakan lengkap umum hingga dalam pengembangan tersangka dan barang bukti. Seperti yang saya sampaikan tadi, pasal yang kita kenakan atau yang disangkakan pasal 340 dan pasal 330 KUHP untuk pasal 5 KUHP itu pasal 6 KUHP itu pembunuhan bersama. Adapun kasus posisi tahun yang lalu tindak pidana pembunuhan berencana atau pembunuhan yang diketahui sekitar 21 kampung Ciseri 11 kosong Daga bersama Daga Bang. Di situ Polres anggota Reskrim Jalan Cagak menerima laporan secara lisan dari suami korban pada saat itu yang melapor suami korban yang saat ini menjadi tersangka yaitu Jasa Hidayah bahwa ada kekeluarganya di karena tidak ditemukan dan serta adanya percikan. Atas laporan tersebut Reskrim Polsek Jalan Cagak kemudian melakukan pengecekan dan ditemukan 2 orang mayat perempuan ada di dalam kendaraan roda 4 merek Toyota Alphard warna nomor polisi D189 yang terparkir di garasi rumah dengan identitas korban yaitu saudara Titi Suhartini dan saudara Amalia Mustika Ratu alias Amel yang notabene keduanya adalah istri dan anak dan tersangka Joseph Hidayah. Dan berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan koordinasi dengan penuntut umum bahwa terhadap berkas perkara penyidikan kedua tersangka ini sudah dinyatakan lengkap dan hari ini diserahkan ke penuntut umum untuk dilakukan
penyerahan tersangka dan barang. Jumlah barang bukti yang diserahkan sekitar 240-an barang bukti, termasuk alat bukti surat, kemudian mungkin juga pakaian korban, mobil, dan tentunya barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan pemenuhan unsur terjadinya pembunuhan berencana. Terkait motif, Pak? Motif, iya, jadi kalau tidak salah si Yosef Hidayat ini minta uang kepada istrinya Tuti Suharti, di mana istrinya Tuti Suharti ini dan Pak ini sama-sama sebagai pengurus yayasan, dan pada saat itu diperoleh informasi bahwa yayasan itu mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Disinilah Yosef ini meminta uang kepada korban ini, namun oleh Tuti ini tidak diberikan, karena menurut Tuti ini adalah uang yayasan sehingga tidak boleh sembarangan dipakai, dan disitulah terjadi percekcokan dan mungkin sakit hati sehingga terjadilah pembunuhan. Tidak ada pengakuan. Untuk sementara ini yang ada pengakuan dari Muhammad Ramdhani. Kalau untuk Yosefnya sendiri membantah sampai dengan saat ini, membantah. Nanti di persidangan. Ya. Kita akan limpahkan ini segera ke pengadilan, segera mungkin. Dalam kasus ini kan ada 5 tersangka, kenapa baru 2 yang dilimpahkan dan kesulitan yang dihadapi selama ini, termasuk barang bukti golok yang disebut untuk mengeksekusi para korban itu belum ditemukan. Apakah itu menjadi kendala juga nanti di persidangan? Enggak. Jadi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ini terhadap 5 tersangka. Dan 5 berkas itu sudah diteliti semua oleh penuntut umum, oleh JPU, dan baru 2 berkas ini yang dinyatakan lengkap. Kemudian yang 3 itu ada sedikit petunjuk yang perlu dipenuhi oleh penyidik dan dalam waktu dekat akan dipenuhi oleh penyidik. Jadi sambil berjalan, yang 3 ini akan segera diserahkan oleh penyidik. Bersamaan Bisa jadi bersamaan, bisa jadi nanti kita lihat apakah nanti proses pelengkapan berkas dari hasil petunjuk jaksa itu, kalau misalnya dalam waktu dekat segera diserahkan penyidik dan menurut jaksa itu lengkap, apakah nanti rentan waktunya dengan tahap 2 ini terlalu lama atau tidak, kita akan lihat. Kalau terlalu lama mungkin ini kita limpahkan gitu, karena kan kita juga dibatasi masa penahanan. Ya, jadi ada untuk JC sementara ini Muhammad Ramdhani, kita posisinya dalam hal ini sebagai JC, jadi ada perlindungan dari LPSK. terkait UJ belum, itu nanti kita lihat dari hasil penyidikan. Ada lagi? Silakan. Gimana? Bisa jadi nanti kita akan perdalam, karena ini kan ada kaitannya dengan anggaran dari pemerintah dan dinas pendidikan ya kalau tidak salah. Nah, kita akan cek nanti, kita lihat dulu nanti di fakta persidangannya apakah ada indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana yayasan yang bersumber dari dinas pendidikan. Jadi mungkin tidak menutup kemungkinan kita akan kembangkan ke tindak pidana korupsi. Untuk yang Yosef Hidayat ini ya, di Lapas Subang, kemudian untuk Muhammad Ramdhani karena dia JC, kita kembalikan Polda sesuai dengan rekomendasi dari LPSK.
Sidang kira-kira kapan mulai? Target. Sidang biasanya itu 1 minggu setelah kita limpahkan ke pengadilan tuh hakim akan segera menentukan jadwal sidang. Tidak akan lama. Biasanya paling lama 1 minggu itu kita sudah tahu nanti jadwal sidang. Sama-sama. Pak, ada satu lagi Pak. Ya. Tadi menyikapi apa yang Bapak sampaikan terkait adanya dugaan TPPU lah ya, yang sekarang sedang didalami di Krimsus kalau tidak salah. Jadi mungkin nanti itu tidak kemungkinan dikaitkan dengan pertanyaan yang tadi juga terkait obstruction of justice. Berarti ada kasus tersangka pembunuhannya, ya, atau mungkin ada juga nanti kasus tindak pidana korupsi yang TPPU-nya karena ada kaitan dengan ISA. Dan mungkin tidak kemungkinan juga ya Pak, ada apa yang sudah disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar mengenai obstruction of justice ini. Bisa jadi, ya. Jadi kita lihat perkembangannya di berkas dan di fakta persidangan. Apakah ada nanti ternyata perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada obstruction of justice? Ya, apakah itu pidana atau mungkin etik gitu ya Pak? Betul. Jadi kita lihat nanti perkembangan fakta di persidangan. Terima kasih. Oke, sama-sama.